Pemirsa, Kepala Desa Kohot, Arsin menerima penetapan tersangka oleh Bareskrim dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen SHM dan SHGB di area Pagar Laut Tangerang. Kepolisian juga akan terus melakukan pengembangan termasuk mencari pihak yang menyuruh para tersangka. Kepala Desa Kohot, Arsin disebut pasrah usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di area Pagar Laut Tangerang. Kuasa hukum Arsin, Yunihar, menyebut Kades Kohot menerima penetapan tersangka, menghormati proses hukum, dan berjanji akan kooperatif. Tim kuasa hukum juga akan mempertimbangkan mengajukan hak-hak kliennya yang diatur undang-undang. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang termasuk Kades Kohot dan Sekretaris Desa sebagai tersangka dugaan pemalsuan SHM dan SHGB di area Pagar Laut Tangerang. Bareskrim terus melakukan pengembangan termasuk mencari pihak-pihak yang menyuruh para tersangka memalsukan dokumen. Perkara ini tidak sampai sini saja, rekan-rekan. Kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas, karena penyidikan siapa yang membantu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya digunakan untuk apa, seperti yang surat-surat ini digunakan untuk apa, kemana, ini adalah proses yang harus kita lakukan. Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai pihak kepolisian dapat dengan mudah menetapkan tersangka lain dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen SHM dan SHGB di area Pagar Laut Tangerang. Nah, kok bisa keluar itu? Ya pakai duit lah. Yang pakai duit, yang punya duit lah. Yang punya duit, lahir tuh sertifikat. Kan nggak mungkin dia bikin sertifikat kalau nggak pakai duit. Nah, prosedurnya benar apa enggak? Nah, di situ pasti ada suap, ada gratifikasi, ada korupsi. Dimulai dengan, kan berkali kan Kevin di sini. Itu permulaannya tadi dualing bendohnya ada penipuan, pemalsuan surat tidak mungkin. Hari gini makan siang gratis, di rumah makan sederhana juga kan tidak gratis. Apalagi sekian ribu hektar. Apalagi kalau dengar kan miliar-miliar tadi ketemu di mana-mana. Nah itu kan pasti, saya penyidik udah tahu lah. Tadi kan bukti permulaan. Tidak mungkin penyidik menentukan bukti permulaan ya kalau itu tidak ada diduga tadi. Ya diduga tadi kan lahir sertifikatnya dipalsu. Ketika dipalsu ada pemodal. Pemodal inilah yang harus dihajar. Dalam kasus ini, Arsin CS diduga memasukkan dokumen sejak Desember 2023 hingga November 2024 yang jumlahnya mencapai 263 sertifikat. Bareskrim Polri juga akan segera melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada para tersangka. Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk pencekalan agar para tersangka tidak melarikan diri ke luar negeri. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.